Soal ke-11 yang ditanyakan obat apakah yang diberikan untuk mengurangi sesak pasien. Soalnya pasien 32 tahun mengeluhkan sesak disertai mengiringi riwayat atau keluarga dijumpai pemeriksaan fisik, dijumpai wheezing pada kedua lapang paru, tidak ada rongsi dan hasil lab dalam batas normal. A. Short acting beta 2 adrenergic agonis, dextromethorphan, C. Glyceryl guaiacolat, D. Ambroxol, E. paracetamol. Pada pasien dijumpai sesak, ada wheezing dan juga riwayat atopi. Jadi pasien kita ini mengalami sesak asma. Obat-obat apakah yang diberikan? Jadi obat-obat untuk membebaskan dari sesaknya itu adalah obat-obat golongan reliever, yaitu golongan santin dan golongan beta 2 adrenergic. Jawabannya adalah short acting beta 2 adrenergic agonis. Kenapa digunakan beta 2 adrenergic agonis? Ya dikarenakan golongan dari obat-obat reliever. Dan kenapa digunakan short acting? Ya short acting ini adalah obat-obat yang bekerja cepat. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami sesak itu digunakan short acting untuk melegakan dari sesaknya. Soal nomor 12, pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang yang tepat. Soalnya laki-laki 34 tahun datang dengan keluhan sesak berbunyi yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai batuk berdahak berwarna putih. Tak dirasakan hilang timbul namun belakangan muncul setiap bulan. Tubuh pasien memiliki riwayat yang sama. Pada pemeriksaan tanda vital normal, pemeriksaan fisik didapati wheezing pada kedua lapang paru. Pemeriksaan penunjang adalah A. Spirometri, B. Hitung jenis leukosit, C. Skin prick test, D. AGB, E. fototoraks. Pada soal dikatakan pasien mengalami sesak berbunyi, kemudian dikatakan ibu pasien juga terdapat riwayat asma dan juga adanya wheezing pada kedua lapang paru. Berarti pasien kita ini adalah pasien asma. Berdasarkan diagnosis asma oleh Gina 2017 pada pasien-pasien yang memiliki gejala-gejala asma itu dilanjutkan dengan pemeriksaan spirometri atau PES. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Spirometri. Jadi spirometri adalah pemeriksaan penunjang yang digunakan pada pasien-pasien yang memiliki gejala asma untuk menegakkan diagnosis dari asma pasien tersebut. Selanjutnya nomor 13. Pertanyaannya, obat yang digunakan untuk mengurangi sesak pasien. Pasien 32 tahun mengeluhkan sesak disertai nyeri, terdapat riwayat atopi keluarga dan juga pemeriksaan fisik expiratory wheezing pada kedua lapang paru. Obatnya adalah A. albuterol, B. salmeterol, C. formoterol, D. ambroxol, E. epinefrin. Jadi pada pasien mengeluhkan sesak serta nyeri, ada riwayat atopi, jadi kemungkinan besar adalah terjadinya asma. Dan penting diketahui juga terdapat expiratory wheezing pada kedua lapang paru. Jadi hal inilah yang akan selanjutnya menjadi poin penting dalam obat-obat yang akan diberikan untuk pada mengurangi sesak pada pasien asma yang expiratory wheezing. Dari tabel bisa kita lihat yaitu konfirmasi variabel untuk batasan-batasan dari airflow untuk expiratory. Bisa dilihat yaitu terdapat positif bronchodilator reversibility test. Jadi digunakan tes menggunakan obat-obatan bronchodilator yaitu pada dewasa, yaitu peningkatan FEV1 lebih dari 12% dan lebih dari 200 ml baseline dalam 10 sampai dengan 15 menit. Pemberian albuterol 200 sampai 400 mikrogram per ekivalennya. Jadi jawabannya adalah A. albuterol. Albuterol digunakan pada pasien asma dengan expiratory wheezing untuk reliever dari asma dengan expiratory wheezing. Soal nomor 14, pertanyaannya adalah tata laksana yang tepat. Pasien 55 tahun laki-laki datang dengan keluhan sesak berbunyi sejak 3 jam yang lalu. Keluhan dialami sejak 1 tahun yang lalu namun tidak mengganggu aktivitas. Batuk berdahak dijumpai, dahak berwarna kuning yang berubah menjadi warna coklat. Pasien merupakan perokok aktif sejak usia 20 tahun. Pemeriksaan fisik didapati tekanan darah 120 per 80 mm Hg, HR 105 kali per menit, RA 30 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pada auskultasi dijumpai wheezing pada seluruh lapang paru. Pada pemeriksaan radiologi toraks dijumpai emfisematus dan diafragma datar. Apakah tata laksana yang tepat untuk pasien ini? A. Beta agonis kerja cepat atau antikolinergik inhalasi ditambah antibiotik tambah kortikosteroid IV, B. antibiotik tambah kortikosteroid, C. Beta agonis kerja cepat atau antikolinergik inhalasi tambah kortikosteroid IV,
B. Beta agonis tidak cepat atau antikolinergik inhalasi tambah antibiotik. E. Beta agonis tidak cepat atau antikolinergik inhalasi tambah antibiotik tambah tiofil. Jadi pasien itu mengeluhkan sesak berbunyi tidak 3 jam yang lalu pada pasien usia 55 tahun laki-laki dengan riwayat merokok, dan juga terdapat dahak yang berwarna kuning dan berubah jadi coklat. Juga terdapat tanda-tanda dari wheezing pada paru dan juga toraks dijumpai emfisematos dan diafragma datar. Jadi ini adalah tanda-tanda dan juga gejala dari pasien-pasien PPOK. Jadi pasien sedang terkena exacerbasi dari PPOK, yaitu dengan beberapa kriteria itu tadi sesak bertambah, putung yang bertambah, serta perubahan warna dari sputum. Untuk penanganan dari PPOK sendiri yaitu menggunakan oksigen, inhalasi bronchodilator, dan juga kortikosteroid IV. Dan tambahannya itu antibiotik dan juga mukolytik. Pemberian antibiotik jika exacerbasi berat atau ada sputum purulen. Jadi tadi itu pasien terdapat dahak yang berubah dari kuning menjadi coklat. Jadi jawabannya adalah A. Beta agonis tidak cepat atau antikolinergik inhalasi ditambah antibiotik ditambah kortikosteroid IV. Jadi pemberian antibiotik digunakan pada pasien-pasien yang PPOK dengan sputum yang purulen. Jadi pengobatan utamanya dengan beta agonis dan juga kortikosteroid. Selanjutnya soal nomor 15, pertanyaannya itu apakah kemungkinan diagnosis pada pasien laki-laki 65 tahun dengan keluhan sesak napas dan adanya wheezing sejak 2 minggu yang lalu dan memberat 3 hari terakhir. Pasien juga batuk dan berdahak kekuningan. Pasien merokok sejak muda, belum memberat saat aktivitas. Pemeriksaan fisik didapati udem di kedua tungkai, stenosis, hepatomegali, dan cladding finger. Auskultasi dapat suara wheezing. Diagnosisnya adalah A. PPOK exacerbasi akut, B. Gejala jantung kanan, C. KORS pulmonar kronik, D. Udem paru, E. Hipertensi pulmonar. Untuk yang B, gagal jantung kanan, itu kurang mendominasi dari gejala-gejalanya. Jadi memang seperti hepatomegali, ada udem di tungkai, itu adalah gejala gagal jantung kanan. Hanya saja terdapat juga stenosis dan juga cladding finger. Jadi untuk gagal jantung kanan tidak akan sebagai diagnosis pasien tersebut. Kemudian untuk KORS pulmonar kronik, dari onsetnya sendiri itu kronik, sedangkan pasien terjadi sesak yang akut. Kemudian untuk udem paru, pada pasien tersebut menemukan sesak yang sangat berat dan juga wheezing. Jadi kemungkinan besar terjadinya hambatan atau obstruksi napas, bukan disebabkan oleh udem paru. Kemudian hipertensi pulmonar itu dilegakan dengan adanya EKG dan juga eko dan juga kateter jantung untuk lebih menegakkan diagnosis dari hipertensi pulmonar. Jadi pasien tersebut lebih mengarah ke PPOK. Jadi jawabannya adalah A. PPOK exacerbasi akut. Soal nomor 16, pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang yang tepat pada pasien. Pasien 45 tahun, laki-laki, datang ke IGD dengan sesak napas sejak 3 jam yang lalu. Pasien mengeluhkan bedak kuning sejak 1 minggu terakhir, merokok 2 buku sehari sejak usia 20 tahun, tekanan darah 30/90 mm/Hg, nadi 110 kali per menit, RR 32 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tanpa retak setelah inspirasi, perkusi pasonor, suara napas memanjang saat inspirasi, disertai mengi pada lapang paru. Pemeriksaan penunjang: A. Fotoanalisis toraks, B. Analisis secara, C. Spirometri, D. Darah lengkap, E. CRP. Jadi pasien ini adalah pasien usia tua laki-laki yang juga sebelumnya merokok, kemudian tekanan darah yang meningkat dan juga respiratory rate yang juga meningkat. Kemudian ada sela iga yang retraksi saat inspirasi dan ada hipersonal saat perkusi, suara napas yang memanjang saat inspirasi, serta mengi pada lapang paru. Ini adalah tanda-tanda dan gejala pada pasien-pasien PPOK. Jadi pasien PPOK ini sebelumnya ada sesak napas yang meningkat dan juga dahak yang berwarna kuning. Jadi pasien kita ini adalah pasien PPOK yang sedang mengalami exacerbasi. Pemeriksaan analisa gas darah ini untuk menentukan derajat dari exacerbasi pasien. Jadi untuk pemeriksaan fotoanalisis toraks itu digunakan hanya untuk menentukan diagnosis banding, tidak dapat digunakan sebagai untuk menentukan derajat dari exacerbasi. Kemudian untuk menggunakan spirometri itu tidak tepat untuk dilakukan saat terjadi exacerbasi. Kemudian pemeriksaan darah lengkap itu juga tidak tepat dilakukan untuk
pasien PPOK sedang observasi dan juga CRP juga tidak cocok untuk jawabannya. Jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 16 adalah B, analisa gas darah. Soal nomor 17 yaitu menanyakan diagnosis dari pasien. Laki-laki 40 tahun dengan keluhan sesak napas dan batuk dengan dahak berwarna kecoklatan dan berbuih sejak 1 minggu. Pasien juga mengeluh demam. Pasien memiliki riwayat penyakit paru dan riwayat merokok, juga USG. Dari pemeriksaan tanda vital tekanan darah 10 per 70 mm Hg, HR 100 kali per menit, respirator rate 60 kali per menit, ditemukan rongsi dan nyizing pada auskultasi paru. Hasil foto ronsen dada menunjukkan gambaran seperti sarang lebah pada perikardial paru kanan dan kiri. Dan yang tersebut adalah A. bronkiolitis, B. bronkitis, C. TB kambuh, D. pneumonia, E. emfisema. Jadi pada soal ini kita lihat yaitu dahak yang khas yaitu berwarna kecoklatan dan juga berbuih. Jadi ini adalah dahak yang berlapis. Kemudian pasien ini juga memiliki foto ronsen yang memiliki gambaran seperti sarang lebah atau honeycomb appearance. Ini adalah tanda-tanda yang khas pada pasien-pasien bronkiolitis. Jadi jawaban soal nomor 17 yaitu A. bronkiolitis. Soal nomor 18 menanyakan tentang yang tepat pada pasien laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan sesak napas dan batuk, dahak berwarna kecoklatan dan berbuih sejak 1 minggu. Pasien mengeluhkan demam. Pasien memiliki riwayat penyakit paru dan riwayat merokok USG. Dari pemeriksaan tanda vital tekanan darah 10 per 70 mm Hg, HR 100 kali per menit, RR 26 kali per menit, ditemukan rongsi dan nyizing pada auskultasi paru. Hasil foto ronsen dada menunjukkan gambaran seperti sarang lebah pada perikardial paru kanan dan kiri. Apakah alasan yang tepat yang diberikan pada pasien tersebut? A. Antibiotik, B. bronchodilator, C. mukolytik, D. kortikosteroid, E. NSAID. Jadi pasien ini adalah pasien yang memiliki gambaran khas dengan pasien-pasien yang memiliki gejala-gejala bronkiolitis. Jadi pasien kita ini laki-laki 40 tahun, keluhan utamanya itu sesak. Jadi pemberian obat yang tepat adalah obat sesak, yaitu memberikan bronchodilator. Jadi jawaban dari soal yang ke-18 yaitu B. bronchodilator. Selanjutnya soal nomor 19, pertanyaannya adalah diagnosis yang tepat. Perempuan usia 70 tahun datang dengan keluhan demam, batuk berdahak dan sesak napas yang sudah dialami sejak 1 minggu. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah 110 per 70 mm Hg, HR 100 kali per menit, RR 36 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Perkusi redup dan rongsi kasar di kedua lapang paru. Didapatkan infiltrasi bilateral pada pseudotoraks. Apakah diagnosis yang tepat? A. TB paru, B. pneumonia, C. bronkiolitis, D. bronkitis, E. COPD. Pada pasien ini yaitu keluhan demam dengan suhu yang tinggi yaitu 39 derajat Celcius, kemudian ada sesak napas dan juga batuk berdahak sejak 1 minggu. Tidak 1 minggu ini, kemudian ada rongsi kasar pada lapang paru dan infiltrasi bilateral pada pseudotoraks. Inilah tanda-tanda dan gejala pada pasien-pasien yang mengalami pneumonia. Jadi jawaban soal nomor 19 adalah B. pneumonia. Selanjutnya soal nomor 20, pertanyaannya adalah tata laksana yang tepat. Perempuan usia 70 tahun datang dengan keluhan demam, batuk berdahak dan sesak napas yang sudah dialami sejak 1 minggu ini. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah 110 per 70 mm Hg, HR 100 kali per menit, RR 36 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, perkusi redup dan rongsi kasar di kedua lapang paru. Didapatkan infiltrasi bilateral pada pseudotoraks. Apakah tata laksana yang tepat? A. rawat jalan azitromisin PO, B. rawat jalan levofloxacin PO, C. rawat jalan amoxiclav PO, D. rawat inap levofloxacin IC, E. rawat inap ampicillin IC. Dari tanda dan gejala pasien ini dia diagnosis sebagai pasien pneumonia. Untuk menentukan kriteria rawatan pasien digunakan tabel QRD 65 untuk menentukan skor apakah pasien tersebut ditentukan melalui kriteria rawatannya. Jadi pasien kita inilah pasien yang memiliki respirator rate yang 36 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit, kemudian usia yang 70 tahun atau lebih dari 65 tahun, mendapatkan skor total yaitu 2. Jadi skor total 2 itu dikelompokkan sebagai derajat sedang dan dimasukkan sebagai pasien rawat inap. Kemudian untuk pasien-pasien rawat inap dan ICU diberikan fluoroquinolone respirasi yaitu levofloxacin 250 mg
Jadi jawaban soal nomor 20 adalah D. Rawat inap dan memberikan efek vaksin secara utuh.